Hey guys, berikut ini ada sebuah video. Pastinya seorang Habib dong. Dia tidak mau dinasihati dan merasa paling benar, paling agung derajatnya. Dan nantangin, saya tidak mau dinasihati. Ente mau apa? Nggak usah tunggu lama-lama lagi, nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita saksikan videonya. Saya lagi nggak mau dinasihatin, kenapa emang? Mantangin. Inilah kelakuan orang-orang yang telah mengaku dirinya Rasul, tapi hanya kepalsuan yang ada. Tidak mau menerima nasihat orang lain dan merasa dirinya itu lebih alim. Padahal Rasulullah sendiri itu mau dan siap menerima pendapat para sahabat dan menerima nasihat oleh para sahabatnya. Nah ini mau dinasihati sesama manusia muslim saja merasa lebih alim, merasa tidak butuh nasihat. Merasa dia nah, orang-orang semacam ini kok ngaku dirinya Rasul, itu yang percaya siapa? Ya mungkin. Kalau ngaku-ngaku boleh, tapi kalau sifatnya seperti itu sangat jauh dari duriah Rasul. Apalagi setelah dianalisa genetiknya, ternyata orang-orang seperti ini itu hanya punya haplogrup plat G. Jangankan duriah Rasul, Nabi Ibrahim saja tidak nyangkut. Silakan saja mengaku dirinya Rasul, tapi buktikan. Kalau bisa membuktikan bahwa orang-orang seperti ini dirinya Rasul, buktikan saja. Jangan marah-marah kalau dikatakan tidak dirinya Rasul, karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda dirinya Rasul. Sekarang ini musimnya narasi yang bernada ilmiah, bukan hanya doktrin. Sudah tidak mempan doktrin-doktrin seperti itu. Serius saya nanya, yang ngaku-ngaku itu Nabi ini letak kemuliaannya di mana? Coba Nggak dong tahu. dijelaskan. Nggak tahu saya. Di mana letak kemuliaannya yang ngaku-ngaku cucu Nabi? Oke lah, saya maklumi. Dia tidak bisa menjelaskan, membuktikan secara ilmiah. Tapi masih ada satu cara lagi, yaitu membuktikan secara kasat mata, yaitu akhlakul karimah. Itu membuktikan dia adalah cucu Nabi. Lah kalau tidak bisa menjaga aib orang lain, mengumbar lisan, menyebabkan orang lain sakit hati, menuduh tanpa bukti, fitnah, keluar masuk penjara, mendoakan orang lain buruk, lalu dikatakan mulia. Di mana letak kemuliaannya yang aku cucu Nabi ini? Coba dijelaskan. Di mana letak kemuliaannya? Salam waras. Mostet bro. Silakan Pak De. Kelihatan aslinya. Kang Habib itu kelihatan aslinya kalau pekok-pekok itu. Aslinya pokok-pokok Pak De. Cara bicaranya sudah tidak mendidik. Ya. Itulah Kang Habib itu. Kelihatan aslinya. Jelas kelihatan aslinya. Jadi kualitas berpikirnya, kualitas otaknya itu sudah bisa terukur dengan dilihat dari model cara bicaranya. Itulah saudaraku ya, semuanya saja ya, semuanya saja. Mari ya, mari kita jaga NKRI dengan baik, tinggalkan para kabib itu. Ya, saya minta maaf. Di video ini semua orang pada melihat dan bisa menilai. Semua orang bisa melihat dan bisa menilai mana yang kualitas dan mana yang tidak berkualitas. Mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Sekali lagi, wahai temanku semuanya, tinggalkan ya, tinggalkan para habib yang mempunyai akhlak tidak benar.
tinggalkan para Habib yang sangat hatinya menjadi batu. Yang penting kita jaga NKRI. Ini negara kita, ini tanah kita, ini tanah nenek moyang kita. Oke? Oke. Saya minta maaf semuanya, saya minta maaf ya. Semuanya saja. Tolong kita pikir, tolong kita cermati, tolong kita simpulkan bagaimana jawaban-jawaban Kang Habib itu ya. Mana yang kualitas dan mana yang tidak berkualitas. Itu sudah terlihat, tercermin dari cara bicaranya. Iki wong Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu Waalaikumsalam siapa itu Lutfi bin Yahya? Nggak tahu, Mbah. Dia hanya manusia biasa. Oh iya, kayak kita berarti, Mbah. Seorang penipu, seorang pembohong itu modalnya memang akhlak yang luhur. Sampai dia Lutfi bin Yahya itu mendapatkan julukan ulama karismatik, ya kan? Lihat aja jejak digitalnya dahulu sebelum terbongkar kebohongannya. Kebohongannya itu banyak sekali, kebohongannya banyak. Dia pernah diwawancari salah satu TVRI tentang Habib. Kata dia itu Habib itu kategori nomor 1, orang yang dicintai dan bisa mencintai, ya kan? Yang itu yang kedua, Habib itu ngasih duriah Rasul. Nah, ini kan pembodohan umat, ya kan? Dia hanya menggiring umat, menggiring muhibin. Dia tuh mencari jamaah sebanyak-banyaknya. Kiai-kiai ulama Indonesia dipegang semua, sana pegang ya, dengan umbul-umbul. Dia katanya ketua Toreko sedunia, ya kan? Dunia mana itu saya nggak tahu, cuma dengernya begitu kan. Sekarang mengganti nama-nama pahlawan-pahlawan Republik Indonesia seperti Diponegoro, ya kan? Terus yang lainnya lagi. Barusan kemarin dia bilang, kalau nanti kamu di alam kubur, jangan jawab Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab saja, aku umat Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad tetangganya dia, ya kan? Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sudah tidak nalar kan, seolah-olah benar. Kalau orang nggak tahu yang muhibin itu, taunya itu yang rupa-rupa Arab, anak turunnya Kanjeng Nabi. Bahaya ini buat putra-putri NKRI. Ayo muhibin sadar, kembali ke kiai, kembali ke ulamamu, ya kan? Apalagi itu Syekh Asegaf dalam sulawatannya itu Rizik Syihab gurunya NU. Jadi ini mereka berdua menggiring muhibin lewat karisma akhlak yang mulia. Lain lagi dengan Rizik Syihab, dia menjelek-jelekan pemerintah. Bahar Smith menjelek-jelekan kiai-kiai, ya kan? Kembali kita. Ingat pesan Gus Dur, jangan jadi bangsa penakut, ya. Terus ikuti ulama-ulama NU. Aku Islam, tapi jangan sampai tinggalkan NU. Ajur Indonesia ini. Hei, Umar Asegaf dari Lampung. Kau itu ya baca atau belajar bahwa orang Nusantara itu berasal dari Yunan, itu teori. Itu teori. Tetapi kalau habaib itu datangnya dari Yaman, itu fakta. Pendatang Yaman itu fakta. Begitu. Jadi itu baru teori bahwa orang pribumi itu berasal dari Yunan,
dari Yunan, Asia mana itu. Jadi itu baru teori. Bahkan ada teori sebaliknya bahwa orang-orang Taiwan, Thailand dan sebagainya malah berasal dari Nusantara yang menyebar. Itu karena orang Nusantara itu karena berbentuk perpulauan, maka dia ahli dalam membuat kapal menyebar sampai ke New Zealand, sampai bahkan ke Pulau Madagaskar dan sebagainya. Itu teori gitu loh. Itu teori bahwa pribumi itu berasal dari Yunan, itu teori. Sedangkan orang-orang Yaman, nenek moyangmu itu didatangkan dari Yaman, dibawa oleh Belanda untuk menjajah Indonesia, membantu penjajah. Itu fakta. Itu loh. Jadi belajar gitu. Nggak usah sombong lah gitu. Jadi tahu mana yang teori, mana yang fakta. Jadi orang pribumi itu berasal dari Yunan, itu baru teori. Berdasarkan apanya, bentuknya dan sebagainya gitu loh. Itu teori. Tetapi bahwa orang Yaman, nenek moyangmu itu yang datang pada abad 19 ke Indonesia itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia atas saran Snuk-Horhonya. Gitu, itu fakta. Bukan teori, oke?